Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis struktur organisasi. Struktur organisasi ini sangat penting karena berfungsi untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab agar tujuan organisasi bisa berjalan secara efektif dan efisien. Yang ke-1 yaitu struktur organisasi garis atau sering disebut line organization. Struktur ini merupakan bentuk yang paling sederhana di mana alur perintah berjalan langsung dari atasan ke bawahan. Ciri utama dari struktur ini, ke-1 yaitu wewenang terpusat pada pemimpin. Yang kedua, hubungan kerja jelas dan tegas. Yang ketiga, pengambilan keputusan relatif cepat. Struktur ini biasanya digunakan pada organisasi kecil atau usaha yang masih sederhana, seperti UMKM atau perusahaan keluarga. Yang kedua, yaitu struktur organisasi fungsional. Pada struktur ini, pembagian kerja didasarkan oleh keuangan, pemasaran, produksi, dan sumber daya manusia. Keunggulan struktur fungsional adalah 1. Pekerjaan lebih spesifik sesuai keahliannya. 2. Kinerja karyawan bisa lebih optimal. Dan ketiga, pengawasan lebih mudah dalam satu bidang. Namun, kekurangannya adalah koordinasi antar bagian bisa menjadi lebih rumit jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga yaitu struktur organisasi garis dan staf, yang merupakan pengembangan dari struktur garis. Dalam struktur ini, pimpinan dibantu oleh staf ahli yang berfungsi memberikan saran atau masukan, tetapi dia tidak memiliki wewenang langsung kepada bawahan. Kelebihannya yaitu 1. Keputusan pimpinan lebih matang. 2. Tugas pimpinan menjadi lebih ringan. Dan ketiga, cocok untuk organisasi yang mulai berkembang. Struktur ini banyak digunakan pada perusahaan menengah hingga besar. Keempat, yaitu struktur organisasi divisional. Struktur ini membagi organisasi berdasarkan produk, wilayah, dan pasar. Contohnya, satu perusahaan memiliki divisi produk A, produk B, dan produk C, masing-masing dengan tim dan manajemennya sendiri. Keunggulan struktur ini adalah 1. Fokus pada hasil masing-masing divisinya. 2. Lebih fleksibel terhadap perubahan pasar. Dan ketiga, tanggung jawab kinerja lebih jelas. Namun, biaya operasionalnya cenderung lebih besar karena adanya pengulangan fungsi di setiap divisinya. Yang kelima adalah struktur organisasi matriks, di mana struktur ini karyawan memiliki 2 atasan, yaitu atasan fungsional dan atasan proyek. Struktur ini biasanya diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang mengerjakan banyak proyek secara bersamaan, seperti perusahaan konsultan atau konstruksi. Kelebihannya adalah fleksibilitas tinggi dan pemanfaatan sumber daya lebih efisien. Namun, jika yang tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan kebingungan perintah dan konflik wewenang. Kesimpulannya adalah setiap jenis struktur organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, pemilihan struktur organisasi harus disesuaikan dengan tujuan, ukuran, dan kebutuhan organisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.